Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data statistik capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2023 dan sensus Bruin tahun 2023, Indonesia menghadapi masalah serius dengan sampah, terutama sampah plastik. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mengimplementasikan pengelolaan sampah yang efektif. Melalui berbagai program kegiatan, sekolah dapat menjadi pionir dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sensus Bruin tahun 2023 juga menunjukkan bahwa setiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan sekitar 0,7 kg sampah per hari, dengan 20% diantaranya adalah plastik. Angka ini menjadikan sampah plastik sebagai persoalan utama yang harus segera ditangani. Sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti masalah kesehatan. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Hal ini mencemari tanah dan air serta membahayakan kehidupan hewan dan manusia. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan seperti sekolah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi tantangan besar bagi masyarakat modern, khususnya daerah perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Sekolah merupakan salah satu wadah dalam membentuk karakter siswa. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter menjelaskan bahwa salah satu cara pembentukan karakter dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaan yang bisa diterapkan di sekolah ini salah satunya dengan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pengelolaan sampah di SMP Negeri 3 Ngamprah belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh volume sampah yang dihasilkan setiap hari yang semakin meningkat dari jumlah siswa kurang lebih 1.000, serta kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah yang masih sangat rendah. Melihat potensi yang besar dari integrasi pengelolaan sampah dan toga, sebuah inovasi di sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat sangat diperlukan. Program ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa melalui berbagai kegiatan dan pembiasaan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah, dan rapi. Inovasi yang dilakukan adalah sekolah mengolah sampah, limbah rumah tangga, dan hasil toga dengan akronim Sambalado. Kegiatan Sambalado diawali dengan mengidentifikasi timbulan sampah di sekolah. Timbulan sampah di sekolah dikategorikan menjadi 3, ada yang berasal dari kelas dan kantin, terutama berupa sampah anorganik. Ada yang berasal dari pepohonan halaman sekolah berupa sampah organik, serta sampah yang berasal dari dapur sekolah atau kantin berupa sampah organik. Upaya yang pertama dilakukan dari kegiatan Sambalado ini dengan melakukan gerakan membawa mising dan tumbler setiap hari atau gamis. Baik anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Silahkan kalian bawa mising dan tumbler. Bekal yang kalian bawa boleh dimakan. Gamis dilakukan untuk mengurangi produksi sampah di sekolah. Hal ini berjalan dengan sangat baik sehingga sampah di sekolah dapat berkurang secara drastis setiap harinya. Kegiatan gamis berjalan dengan baik tentunya karena didukung oleh seluruh warga sekolah serta terdapat proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang berkesinambungan.
Setelah berhasil melakukan kegiatan gamis, kami melakukan inovasi dengan pembiasaan untuk selalu membuat atau memilah sampah dimulai dari kelas. Sampah organik dimasukkan ke dalam biopori dan bak sampah organik. Sampah anorganik seperti kemasan makanan ringan, botol minuman menuju ke bank sampah, serta sampah-sampah residu dikumpulkan ke tempat pembuangan akhir di sekolah. Sampah-sampah yang berada di bank sampah dikelompokkan, ada yang langsung disalurkan ke pengepul, ada juga yang digunakan untuk menghias tanaman, dan ada yang digunakan untuk pembuatan ekobrik. Ekobrik adalah salah satu hasil dari pemanfaatan sampah anorganik di SMP Negeri 3 Ngamprah. Ekobrik merupakan solusi kreatif untuk mengelola sampah plastik. Proses pembuatannya melibatkan pengumpulan botol plastik bekas yang kemudian diisi dengan plastik-plastik kemasan snack yang masih bersih, kemudian dipadatkan. Hasil dari ekobrik ini dimanfaatkan oleh sekolah sendiri untuk membuat taman sekolah, untuk membuat sengkedan, untuk membuat meja dan kursi, serta dipasarkan secara online dan mendapatkan keuntungan. Hal ini semakin memotivasi siswa untuk melakukan pemilahan sampah di kelas. Sampah-sampah organik yang sebagian besar berasal dari pepohonan halaman sekolah berupa daun, rumput, atau gulma dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos daun dan POC gedebok pisang. Salah satu cara efektif untuk mengelola sampah organik di sekolah adalah dengan membuat kompos. Kompos adalah hasil penguraian bahan organik seperti daun-daun kering, rumput, atau gulma menjadi pupuk yang kaya nutrisi. Proses pembuatan kompos ini melibatkan pengumpulan sampah organik, pencacahan, dan penumpukan dalam komposter atau bak sampah organik. Dengan memanfaatkan sampah organik untuk membuat kompos, sekolah tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghasilkan pupuk yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di taman sekolah. Melimpahnya pohon pisang menjadikan banyaknya sampah gedebok pisang di lingkungan sekolah. Hal ini dianggap sebagai limbah setelah buahnya dipanen. Namun, kami berinovasi menjadikan gedebok pisang sebagai bahan utama dalam pembuatan POC gedebok pisang. Proses ini melibatkan pencacahan gedebok pisang, fermentasi, dan ekstraksi cairan hasil fermentasi. Kompos cair ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman sehingga mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia. Melimpahnya tanaman yang ada di sekitar sekolah membuat kami melakukan inovasi selanjutnya, yaitu dengan membuat minuman-minuman kesehatan, yaitu jelita dan kombucha. Melimpahnya toga seperti jahe dan kunyit di pekarangan sekolah membuat kami memanfaatkannya untuk membuat minuman kesehatan jelita, jamu herbal inovasi 3 Ngamprah. Proses pembuatannya melibatkan pemanenan tanaman toga, pencucian, perebusan, menghasilkan minuman yang kaya akan manfaat kesehatan. Dengan cara ini, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan bernilai ekonomi. Melimpahnya bunga telang menjadikan bahan utama dalam pembuatan kombucha bunga telang. Proses yang dilakukan dengan menyeduh bunga telang, menambahkan gula, serta memasukkan kultur kombucha, membuat kombucha ini menjadi minuman sehat yang kaya akan manfaat karena banyak mengandung probiotik. Program ini mengajarkan siswa tentang proses fermentasi dan manfaatnya bagi kesehatan. Melimpahnya daun dan bunga di sekolah menginspirasi kami untuk membuat ekoprint. Ekoprint adalah teknik mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga. Teknik yang dilakukan dengan ponding atau pemukulan sehingga pigmen-pigmen dari daun dan bunga menempel pada kain.
Dengan menggunakan ekoprint, sekolah dapat memanfaatkan sampah organik seperti daun dan bunga yang melimpah di sekolah untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomi dan bernilai seni yang tinggi. Dari cucian air beras, siswa diajak untuk membuat POC air beras atau pupuk organik cair yang berasal dari air beras. POC air beras ini juga melibatkan proses fermentasi di dalamnya. Selain memanfaatkan air beras, siswa juga diedukasi untuk memanfaatkan minyak jelantah yang biasanya dibuang begitu saja setelah digunakan. Tentunya hal ini dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan. Siswa mengumpulkan minyak jelantah untuk didaur ulang menjadi sabun. Proses ini melibatkan percampuran minyak jelantah dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk menghasilkan sabun. Dengan mendaur ulang minyak jelantah, sekolah tidak hanya mengurangi limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Melalui Sambalado, diharapkan terbentuk siswa yang sangat peduli terhadap lingkungan dan menjadi generasi yang lebih peduli terhadap konsistensi bumi kita. Sambalado ini merupakan program yang sangat mudah untuk bisa direplikasi di berbagai sekolah, baik sekolah menengah maupun sekolah dasar. Dengan adanya Sambalado, sekolah mengolah sampah, limbah rumah tangga, dan hasil toga diharapkan bukan hanya mampu mengurangi produksi sampah di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga mampu membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. Dengan mengusung tagline Innovate to Elevate yang menjadi tema KIJB tahun 2024, diharapkan Sambalado mampu melanjutkan kemandirian masyarakat Jawa Barat, terutama dalam mengelola lingkungan di sekitar Jawa Barat. Salam peduli lingkungan, salam Sambalado, salam warga Jawa Barat. SMPN 3 Ngamprah bisa melakukan Sambalado, pasti seluruh sekolah di Jawa Barat bisa melakukan Sambalado.